Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan. Selasa 10 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 5, demikian bunyinya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Jejakmu, Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang ayah dengan memakai sepatu bot berjalan di atas tanah yang berlumpur karena memang hujan baru turun. Dia mau ke warung untuk membeli sesuatu. Tanpa disadari si ayah, anaknya atau putrinya yang kecil mengikutinya dari belakang. Setiap si ayah melangkah dengan sepatu botnya dan jejaknya di lumpur itu, karena dia memakai sepatu bot, maka jejaknya itu lumpurnya hilang dan anaknya atau putrinya yang kecil tersebut melangkah di setiap jejak ayahnya. Si ayah baru menyadari bahwa putrinya mengikutinya setelah tiba di warung. Dan dengan lembut si ayah berkata, "Kok kakak ikut? Kan lumpur, nanti kakimu kotor." Kemudian dengan lugu si anak tersebut menjawab, "Enggak kok Pak, kakiku enggak kotor. Saya kan selalu melangkah di jejak kaki ayah." Dengan penuh kasih sayang, si anak digendong bapaknya dan mereka pulang ke rumah. Mazmur 17 adalah doa dari Raja Daud kepada Allah. Dia memohon perlindungan atas apa yang dialaminya pada saat itu. Kemungkinan pada saat itu dia sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar Raja Saul. Bagi Daud, Allah adalah tempat pengaduannya, kubu pertahanannya, dan gunung batu keselamatan baginya. Bahkan di dalam doanya tersebut Raja Daud memohon kepada Tuhan untuk menjaganya seperti biji mata dan menyembunyikannya di dalam naungan sayap Tuhan. Mazmur 17 ayat 8. Jejak Tuhan dan hukumnya berusaha dilakukan oleh Raja Daud, dan dia berusaha sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Walau terkadang hal tersebut mendatangkan kesulitan dan kesusahan baginya. Dengan mengikuti jejak Tuhan tersebut, Raja Daud mengaku kakinya tidak goyang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan imannya tetap setia kepada Tuhan walau apapun yang dihadapinya saat itu. Saudaraku yang terkasih, seperti anak kecil tadi yang selalu mengikuti jejak kaki ayahnya sehingga dia tidak kotor, dan juga Raja Daud yang dalam nats ini berdoa memohon perlindungan Tuhan. Demikianlah kiranya kita di dalam hidup kita, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, penderitaan, dan cobaan ini, kita senantiasa mengikuti jejak Tuhan. Seperti mengikuti marka jalan dengan taat, dan kita akan tiba dengan selamat di tujuan. Demikianlah juga kita selama mengikuti jejak Tuhan dengan taat dan setia,
selama berjalan di jalan yang ditunjukkannya, langkah kita tidak akan goyang dan kita akan tiba pada akhirnya di dalam sukacita dan kebahagiaan. Katakanlah seperti lagu Kidung Jemaat nomor 375 itu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saat ini kita hidup di dalam kesusahan, kita hidup di dalam kesulitan, banyak orang yang terpapar dan tidak sedikit orang yang ketakutan karena virus corona pandemi COVID-19 ini. Belum lagi berdampak di bidang perekonomian. Saudara-saudaraku, tetaplah kita mengikut jejak Tuhan. Marilah kita juga taat akan protokol kesehatan. Percayalah, selama kita mengikuti jejak Tuhan, kita akan diberikan kekuatan untuk melewati saat yang sulit ini. Dengarlah panggilan Tuhan dan datanglah kepadanya dan tumpahkan seluruh atau semua beban beratmu kepadanya. Mari langkahkan kakimu, jalani hidupmu di dunia ini. Hadapi setiap pergumulan di dalam mengikuti jejak Tuhan, dan Dia akan memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, kesembuhan, dan keselamatan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani Jejakmu Tuhan.
jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, di dalam dunia ini banyak kesusahan, pergumulan hidup yang kami lewati. Ya Tuhan, dengan Roh Kudus kuatkan kami untuk senantiasa mengikuti jejak-Mu. Walaupun sulit, walaupun terkadang terjal, tetapi kami tidak akan goyah. Iman kami akan tetap setia kepada-Mu. Ya Tuhan, setiap orang yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Pulihkan keadaan sekarang ini ya Tuhan, sehingga kami dan orang-orang yang percaya di seluruh dunia boleh hidup seperti biasa.
Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan pakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.